Ula Romeni akan umbar janji manis jelang Timnas Indonesia versus Timnas Cina, apa isi janjinya? Apa alasan Timnas Indonesia gelar TC di Bali jelang hadapi Cina dan Jepang? Simak ini alasannya. Patrick Kluivert tersenyum, Eliano Reijnders tampil apik jadi bek kanan di laga NAC Breda versus PEC Zwolle. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Ula Romeni akan umbar janji manis jelang Timnas Indonesia versus Timnas Cina, apa isi janjinya? Ula Romeni mengumbar janji manis kepada penggemar jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin mempersembahkan 3 poin lagi. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan Timnas Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Dua laga tersebut merupakan lanjutan dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Mereka telah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan dan mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Romeni mengaku tak sabar menanti 2 pertandingan terdekat itu. Apalagi, salah satunya adalah partai kandang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia, kata Romeni dinukil dari Kita Garuda, Selasa, 6 Mei 2025. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, tambah penyerang Oxford United itu. Lebih jauh, Romeni berjanji akan memberikan segalanya di 2 pertandingan mendatang. Pemain berusia 24 tahun itu percaya diri tim Merah Putih mempunyai motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, tegas Romeni. Adapun, Ula Romeni saat ini sudah membukukan 2 gol dari 2 pertandingan bersama Timnas Indonesia. Ex-FC Utrecht itu diharapkan mampu menjadi mesin gol lagi ketika skuad asuhan Patrick Kluivert bersua dengan Cina dan Jepang. Apa alasan Timnas Indonesia gelar TC di Bali jelang hadapi Cina dan Jepang? Simak ini alasannya. TC ini sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menantang Cina di Jakarta pada 5 Juni mendatang dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Pertandingan ini cukup krusial untuk menentukan langkah skuad Garuda yang sedang berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya. Persiapan kali ini lebih matang karena Patrick Kluivert memiliki waktu yang panjang. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pemain Timnas Indonesia kali ini memiliki waktu yang lebih longgar. Mereka bisa dipanggil lebih cepat karena beberapa kompetisi akan berakhir bulan Mei ini. Tentunya, TC di Bali diharapkan membuat pemain lebih fokus dan mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan TC kita untuk lawan Cina karena pemain-pemain kita sudah mulai libur sebagian besar ini sepertinya akan lebih cepat. Jadi kita punya waktu untuk pengkondisian, jadi kita pilih Bali dengan semua kelengkapannya, kata Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Keputusan ini sekaligus memberikan konfirmasi bahwa TC Timnas tidak akan digelar di Ibu Kota Negara, IKN. Sebelumnya, di sana sudah dibangun fasilitas khusus untuk pemain Timnas Indonesia, namun, lokasi tersebut akan digunakan untuk Timnas kelompok umur dan putri. Pasalnya, di sana penginapan berbentuk mes dan untuk Timnas senior harus memiliki standar tertentu. Ada juga isu kenapa tidak di IKN. Sejak awal sudah ditetapkan TC di IKN untuk yang muda dan put. Timnas senior levelnya berbeda, kelas hotelnya tertentu, jangan pakai ukuran dahulu, terangnya. Arya menegaskan bahwa saat ini beberapa pemain akan dipanggil lebih cepat ke TC di Bali. Untuk Liga 1 sendiri baru akan berakhir pada 25 Mei mendatang dan TC rencananya akan digelar pada 26 Mei. Saat itu pemain sudah masuk masa libur dan Patrick Kluivert bisa segera mengumpulkan pemainnya. Mudah-mudahan minggu terakhir bulan Mei sudah mulai TC. Pemain yang libur sudah mulai kita panggil untuk bergabung di Bali, tutupnya. Patrick Kluivert tersenyum, Eliano Reijnders tampil apik jadi bek kanan di laga NAC Breda versus PEC Zwolle. Eliano Reijnders tampil apik sebagai bek kanan di laga NAC Breda versus PEC Zwolle dalam lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa tersenyum lebar. Duel NAC Breda versus PEC Zwolle itu digelar di Stadion RAT Verleg, Breda, Minggu 4 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Reijnders tampil sebagai bek kanan selama 90 menit. Dari data IceCore, Reijnders mencatatkan 2 kali intersepsi dan sekali clearance. Ia tercatat 6 kali melakukan tackle, tetapi hanya sekali pelanggaran. Reijnders cukup memanjakan rekan setimnya dalam urusan operan bola.
Oleh dikarenakan, operannya itu tercatat memiliki akurasi 89,3%. Selain itu, pemain berusia 24 tahun tersebut sukses melakukan 3 umpan kunci. Rejders juga mencatatkan 2 kali unggul dalam duel udara dengan pemain. Adik dari Tijjani Rejders itu mendapatkan rating penilaian tertinggi kedua di klubnya, yakni 7,7. Nilai tertinggi diraih oleh pemain gelandang, Younes Namli, yakni 7,9. Kemenangan itu membuat PEC Zwolle berada di posisi ke-14 dengan 34 poin. Mereka mencetak 8 kemenangan, 10 imbang, dan 13 kekalahan dalam laga terdekat. PEC Zwolle akan melawan Go Ahead Eagles. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Matthiga Park Stadium pada 11 Mei 2025. Penampilan apik Rejders itu bisa bikin Kluivert tersenyum. Pasalnya, ia dapat memasang pesepak bola berdarah Maluku itu di bek kanan guna menggantikan Kevin Dix yang berpotensi absen saat melawan timnas Cina dan timnas Jepang. BFC Copenhagen itu diketahui cedera hingga akhir musim atau paling tidak pekan terakhir Mei 2025. Kebugaran Dix tentu dipertanyakan saat timnas Indonesia menjalani 2 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Kapten timnas Indonesia Jai Idzes mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal skuad Garuda ke Piala Dunia seusai melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Media asal Vietnam, PETHO247, PN pun terkejut dengan omongan Jai Idzes terkait peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kapten Jai Idzes meyakini Indonesia cepat atau lambat akan lolos ke Piala Dunia dan itu hanya masalah waktu saja. Tulis PETHO247 VN, Kamis, 3 April 2025. Kemenangan kandang 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret telah meningkatkan harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah 8 pertandingan, tim Indonesia untuk sementara berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Pelatih Patrick Kluivert dan timnya memiliki 2 pertandingan lagi melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Dengan situasi grup C saat ini, meski tanpa tiket langsung ke putaran final, tim Indonesia masih punya peluang besar untuk menuju ke babak kualifikasi keempat. Khususnya, dalam wawancara baru-baru ini dengan laman web Serie A, Kapten Tim Nasional Indonesia Jai Idzes menegaskan keyakinannya bahwa timnya akan berpartisipasi di Piala Dunia. Secara khusus, bek tengah Jai Idzes berbagi soal kemungkinan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia hanya masalah waktu. Saya yakin begitu. Itu akan membawa kebahagiaan besar bagi seluruh negeri, kata Jai Idzes. Bintang naturalisasi timnas Indonesia itu melanjutkan, sebagai manusia, kita selalu ingin lebih, dan lebih lagi. Jadi ketika kita bisa, ketika kita membawa Indonesia ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidup saya. Akhirnya, Jai Idzes menekankan kemungkinan Piala Dunia di tangan timnas Indonesia. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan mewujudkannya. Kita tidak tahu, dan kita tidak akan meminta. Padahal, dengan situasi grup C saat ini, timnas Indonesia masih punya peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat kedua grup. Namun, ini adalah tugas yang sulit karena mereka dipaksa untuk memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka dan bergantung pada hasil dari 2 pesaing langsung mereka, Australia dan Arab Saudi. Target yang paling cocok bagi Indonesia mungkin satu dari 2 posisi tersebut, yaitu posisi 3 atau 4 grup C. Saat ini, Indonesia minimal butuh 4 poin untuk bisa lolos ke babak kualifikasi keempat dan mereka bisa benar-benar berpikir untuk meraih 4 poin di 2 laga tersisa dengan mengalahkan Cina dan bermain imbang dengan Jepang, timnya. Sandy Walsh main penuh, Yokohama F. Marinos kalah dan terlempar ke zona degradasi. Yokohama F. Marinos menelan kekalahan pada laga pekan ke-8 J1 League 2025. Pada kesempatan ini, Yokohama F. Marinos harus bertamu ke kandang Nagoya. Duel tersebut terlaksana di Stadion Toyota, Jepang, Rabu, 2 April 2025. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh tampil penuh sebagai bek tengah. Namun, Sandy Walsh gagal membantu timnya meraih clean sheet dan kemenangan Yokohama F. Marinos harus menyerah dari Nagoya dengan skor 0-2. Pertandingan awalnya berjalan dengan cukup alot, tak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Nagoya lalu memecah kebuntuan pada menit ke-51. Gol pembuka tim tuan rumah dicetak oleh Akinari Kawasura. Gol pembuka tim tuan rumah dicetak oleh Akinari Kawasura. Nagoya menambah 1 gol lagi pada menit ke-84. Kali ini, gol dicetak oleh Yota Sato. Hasil ini membuat Yokohama F. Marinos terlempar ke zona degradasi. Yokohama F. Marinos tercecer di urutan ke-19 dengan raihan 6 poin dari 7 laga. Poin tersebut terpaut 1 angka dari Nagoya yang berada di zona aman. Sementara itu, ini merupakan laga perdana Sandy Walsh setelah kembali dari tugas negara bersama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali bertanding
Timnas Indonesia menyerang dari Australia 1-5 pada 20 Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert lalu berhasil mengalahkan Bahrain 1-0 pada 25 Maret 2025. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bukan hanya Timnas Indonesia saja yang berlomba mendapatkan bakat terbaik dari jalur naturalisasi. China pun melancarkan strategi serupa untuk meningkatkan kekuatan tim nasionalnya. Tim asuhan Branko Ivankovic saat ini berada dalam situasi kritis. Dua kemenangan di dua laga terakhir di bulan Juni 2025 dapat menyelamatkan mimpi Cina untuk tampil di Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Cina juga sudah melakukan naturalisasi seorang penyerang kelahiran Brasil, Serginho. Serginho sudah masuk skuad Cina menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 20 dan 25 Maret 2025. Serginho tampil saat Cina kalah 0-2 lawan Australia pada 25 Maret 2025. Sebelumnya, Cina juga sudah diperkuat oleh pemain kelahiran Inggris, Piers Brosnan atau Jian Guangkai. Ada nama penyerang kelahiran Kongo, Oscar Tatimaritu. Isu naturalisasi Oscar Tatimaritu sudah berlangsung sejak 2024. Penyerang 25 tahun tersebut memenuhi syarat membela Cina karena sudah menetap di negeri tirai bambu sejak 2018. Sepanjang karirnya, dirinya sudah mencetak 66 gol dan 27 assist dalam 160 penampilan. Catatan tersebut membuat Oscar bisa jadi harapan baru bagi lini serang Cina yang masih serat. Oscar Tati langsung menggila saat debut di kasta tertinggi Liga Cina bersama Yunnan Yupun. Kala itu, dia mencetak 2 gol saat Yunnan Yupun menang 3-2 atas Shenzhen City pada pekan ketiga Liga Cina 2025. 28 Maret 2025, Oscar melakukan selebrasi panggilan telepon, menunjuk nama, dan nomor punggungnya, dan menstempel sesuatu. Selebrasinya menyimbolkan tengah menunggu proses naturalisasinya sebagai warga negara Cina tuntas. Dikutip dari 163, Oscar masih berharap proses tersebut tuntas dan bisa segera membela timnas Cina. Oscar telah mengakui kepada teman-temannya bahwa proses naturalisasinya masih berlangsung dan belum gagal. Meskipun ada berbagai rumor di luar yang mengatakan sebaliknya, tulis 163. Dia berharap publik tidak